senang sekali bisa ada di sini untuk pujian buat Jemaat Tuhan. Sebelum saya memulai pujian, saya akan menyaksikan satu kebaikan Tuhan dalam hidup saya yang sangat luar biasa. Sebulan yang lalu, mama saya itu sakit dan dia harus dioperasi karena dia punya satu penyakit yang di bagian kandungan, dan selama ini dia sembunyi kepada kita semua. Karena saya ada 3 bersaudara, kenapa saya sering senang melihat keluarganya Bapak Robi ini kan formasi persis sama keluarga saya. Saya punya kakak laki-laki 1, saya punya adik cewek 1, dan keluarga kita juga sama seperti kalau kemana-mana tuh jalan sama-sama kalau makan. Jadi makanya saya sering nongkrong sama adik saya berdua ini yang luar biasa. Dan jarang sekali mereka kakak beradik kalau cowok di mana saja itu jarang sekali kalau cowok sama kakaknya yang akrab. Saya baru lihat Giri dan Roland ini, tepuk tangan buat mereka berdua luar biasa. Jadi memang kalau saya sama kakak saya aja tidak pernah akrab. Karena kalau laki-laki itu lebih akrab ke adik ceweknya. Nah jadi ketika saya waktu tahu mama saya sakit, saya cuma bilang, Tuhan, mungkin sebagian dari orang itu dia anak laki-laki khususnya, dia pasti sayang sekali sama mamanya, apalagi sudah dirantau. Jadi ketika mama saya sakit, adik saya bilang, Kak, mama sakit dan harus dioperasi. Mama saya, puji Tuhan, sampai hari ini sudah umur 73 tahun. Semenjak almarhum bapak saya meninggal 11 tahun yang lalu itu, beliau itu tidak mau makan di meja makan. Karena kita terbiasa dengan makan itu sama-sama satu keluarga. Ketika almarhum bapak saya meninggal, sampai hari ini dia kalau makan masih di tempat nonton TV. Karena dia selalu ingat kebersamaan itu. Jadi begitu besar kasih sayang saya sama mama saya ketika saya tahu kalau dia sakit. Waktu itu buyar semua pekerjaan saya karena memang pekerjaan saya ini saya menghandle 9 kabupaten dari Lembata sampai Labuan Bajo, dan itu butuh satu pikiran yang luar biasa. Otomatis kalau orang tua sakit, apalagi kita di rantau, walaupun masih satu NTT, Kupang, satu Maumere, tapi tetap saja kepikiran. Jadi waktu itu saya bilang ke istri saya dan adik saya, cek dulu mama bagaimana. Ternyata dokter bilang waktu perlu ketahuan itu penyakit itu sudah 3 tahun disembunyikan. Jadi kita kemana-mana selalu, kalau saya pulang libur itu saya bilang, Mama kita jalan-jalan. Mau bilang kakak, Mama Sony bisa jalan karena Sony bisa duduk lama. Ternyata bukan kakinya, tapi dia sembunyikan satu kayak daging di alat vitalnya itu sudah lumayan besar, dan itu dia sembunyikan sudah 3 tahun. Waktu saya tahu itu saya bilang, Mama kenapa Mama tidak kasih tahu? Dia cuma bilang, Kak, Mama sudah mau kasih susah besok. Itu yang buat saya sedih. Maksudnya sebagai anak laki-laki, saya bilang, Tuhan terima kasih masih punya mama yang luar biasa, yang dia tahu kalau dia tidak mau susah dia punya anak. Kita bertiga adik cewek, makanya saya waktu itu saya bilang sama Roland sama Gary, Dek, semenjak belum nikah, kasih sayang mama tuh kasih yang terbaik. Karena nanti kalau sudah nikah, kita pasti akan berbagi sama istri. Saya selalu duduk nongkrong sama mereka, saya selalu bilang, kayak saya kita selalu sharing. Saya bilang, Dek, sebelum kamu nikah itu usahakan kasih sayang mama itu yang terbaik, kasih yang terbaik buat mama. Karena nanti akan sudah menikah. Saya juga dalam posisi ini adalah saya bingung. Ketika saya berikan kepada mama saya itu juga istri saya bilang, loh kok saya enggak kayak gitu. Jadi ketika mama saya sakit, saya langsung pulang ke Kupang. Saya bilang, saya telepon teman-teman saya yang dokter, saya bilang minta tolong ini konfirmasi seperti apa. Jadi dokter bilang Pak Luka ini sudah harus operasi di Seruang. Waktu saya pulang ke Kupang, nah mama saya ini kan dia tipenya orang yang suka kalau mendoakan. Ketika dia sakit itu banyak orang yang doakan. Saya harus telepon Bapak Gembala. Saya bilang, Bapak Gembala, saya mohon doa untuk mama saya pas lagi di UGD waktu itu karena sudah mau operasi. Waktu Bapak Gembala berdoa dan saya speaker, kita bareng-bareng berdoa. Setelah itu dia rasa agak tenang karena harus operasi, dan itu dengan umur 73 tahun harus masuk ruang operasi. Dan semenjak dia selama hidup ini tidak pernah operasi karena melahirkan kita 3 bertiga ini secara normal, jadi tidak kenal rumah sakit, tidak pernah masuk rumah sakit.
Waktu itu masuk ruang operasi cuma bilang, Tuhan, saya cuma serahkan semuanya, apapun Tuhan atur lah. Saya tidak tahu seperti apa. Dokter singkat cerita, dokter bilang harus operasi besok. Kita duduk sama-sama. Kakak saya yang pertama ada di Kalimantan karena tidak bisa datang, jadi saya sama adik saya yang cewek. Jadi dokter bilang, Pak Nuke, ini kandungan mama harus diangkat. Ini tempat Pak Nuke sama kakak bertiga itu lahir dari sini. Dokter bilang, hargai mama, sayang mama seutuhnya. Tidak boleh kasih sakit hati mama. Itu yang saya lihat, oh Tuhan Yesus terima kasih. Dalam hal yang kita sudah dewasa seperti ini, mama saya itu, saya sudah kepala 4 umurnya. Ketika saya menikah, tapi sering ditelepon, Kak, di mana? Sudah pulang kos atau belum? Sudah makan atau belum? Itu pada posisi saya sudah menikah dan saya sudah dirantau. Yang saya rasa betul-betul kalau kasih ibu itu sepanjang masa dan tidak terbatas ruang dan waktu sampai detik ini. Waktu masuk ruang operasi, saya khawatir karena saya pikir mama saya itu akan sendiri. Saya sampai bilang, dokter, saya boleh minta tolong Kak, saya ada di dalam di ruang observasi saja. Biar mama saya keluar waktu saya lihat dia. Saya bilang, Kak, tidak bisa. Kalau operasi itu memang harus steril semuanya. Keluarga harus di luar. Waktu itu saya bilang, oke, baik dok. 2 jam, 3 jam kita tunggu belum keluar. Sampai jam 4 itu dokter keluar, dokter tangan keluarga ibu Manta, saya masuk ke dalam. Ya dok, ini punya mama sudah dioperasi dan mama dalam keadaan baik. Tapi sebentar lagi kakak tunggu di sini ya. Terus saya sama adik saya dan keluarga kita terbiasa di Kupang tuh kalau misalkan ada keluarga saya dioperasi itu semua keluarga tuh datang full. Dan itu semuanya menunggu. Setelah pas dokter keluar, dokter panggil lagi saya, Kak bisa ke dalam. Mama lagi sesudah operasi itu karena dia sudah lansia, jadi seperti gelisah gitu. Jadi adik saya itu juga bilang, sudah kakak lu yang masuk aja ke dalam. Saya masuk ke dalam, saya lihat mama saya sudah teriak-teriak dan giginya ini sudah berdarah karena dokter bilang harus kasih masuk untuk mama kan ada jantung, ada hipertensi juga. Waktu itu sempat stroke ringan, jadi itu yang kita takutkan. Di situ saya agak khawatir, saya bilang, Tuhan ini mama saya bisa berlanjut hidup atau tidak ya. Tapi waktu itu cuma dalam hati, oke? Ingat, jadi Tuhan itu ya dan amin. Dan rancanganmu itu bukan rancanganku. Itu yang saya pegang, jadi itu waktu itu 3 jam berlalu, dokter bilang keluarganya bisa masuk dan sudah bisa bawa ke atas. Waktu bawa ke ruangan, saya masuk ke toilet, saya berdoa, Tuhan Yesus terima kasih. Satu hal yang saya mau bilang bahwa kadang kita khawatir tuh yang tidak di luar dari benak kita. Karena memang kita manusia. Saya manusia dan saya pikir saya sangat sayang sekali sama mama saya. Waktu ketika saya bilang, Tuhan, saya lihat ada orang tua meninggal. Saya bilang, Tuhan, kalau saya sampai di itu fase, siapkan diri saya untuk bisa terima hal itu. Makanya kalau Bapak Kepala khotbah tentang keluarga, khotbah keluarga itu saya benar-benar meneteskan air mata karena itu yang saya sangat rasakan. Ketika kita dirantau, keluarga itu segalanya. Apapun itu yang saya rasakan. Jadi ketika saya masuk dalam mama sudah selesai dan dokter bilang, kakak tenang, mama baik-baik saja. Dan sampai hari ini dia sehat. Tuhan buktikan kalau mama saya itu akan melihat anak cucunya perkasa di bumi. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Pujian ini saya akan persembahkan untuk